Waalaikumsalam. Pak. Ya, duduk mas, duduk mas. Ya Pak. Ada kebutuhan apa dek? Maaf Pak ya ganggu waktunya sebentar, Iya. dan maaf juga ini saya pasang kamera ini Pak. Iya, ada Mau apa, Dek? mau ngerjain tugas mata kuliah Pak. Oh, Sebelumnya tapi saya mau perkenalan dulu dari HP Pak ya. ya. Baiklah teman-teman, perkenalkan di sini nama saya Raharjo dari UPBJJ Palembang dengan NIM 0510425551. Nah, di sini saya akan mewawancarai ataupun bertanya-tanya dengan Bapak Oman yang di sini beliau panennya termasuk terkategori paling banyak ya di Desa Sri Agung, Kecamatan Karangagung Hilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah saya tadi ke sawah. Biasanya beliau itu di sawah, tapi ternyata setelah saya langsung ke sawah tidak ada di sawah. Nah, alhamdulillah saya langsung temui di rumahnya beliau ada di rumah. Mohon maaf Pak ya. Ini sebelum saya banyak nanya Pak, ini perkenalkan Pak, nama saya Raharjo. Izin mohon minta waktunya Mas, karena ini saya mau bertanya-tanya, mungkin banyak yang mau saya tanyakan tentang, katanya Bapak kan petani yang hasil sawahnya itu paling banyak. Nama saya Bapak Oman. Saya di sini ingin menjelaskan penghasilan saya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Itu penghasilan tidak terlalu dikatai banyak. Alhamdulillah, dikatai saya cukup bersyukur dengan penghasilan saya dalam menjadi seorang petani. Nah ini ya, ini di sini Bapak Oman ini bukan orang Jawa loh, tapi orang Bugis Pak ya. Ya. Orang Bugis. Jadi memang untuk di Desa Sri Agung itu yang paling banyak bertani, paling bagus hasilnya itu kebanyakan Bapak Oman ini yang katanya orang Bugis tadi. Nah di sini kan mau saya tanya-tanya Pak, itu untuk cara-cara ataupun dari tanam, terus dari pemupukan, terus perawatan, setelah itu untuk perawatan pembuahan sampai dengan panen. Nah setelah panen itu dijual kemana ataupun kayak mananya, mungkin saya mau minta penjelasan dari Ya. Jadi untuk ini yang Bapak tanam ini untuk saat ini padi apa Pak? Untuk saat ini saya menanam padi sejenis padi MR. Oh, jadi MR ini kan berumur kurang lebih 4 bulan. 4 bulan Pak ya, 125 hari ya. Nah jadi 125 hari itu untuk perawatannya itu, untuk penyemprotan ulatnya itu berapa kali Pak? Kalau untuk penyemprotan ulat saya tidak bisa menghitung karena kelihatan dari kondisi keadaan iklim atau keadaan cuaca. Misalnya kalau di musim ulat bisa sampai 10 kali sampai hingga panen. Berarti 10 kali. Nah jadi untuk 10 kali kalau kita simpulkan itu dari kecil ya, dari umur 10 terus berarti sekitar 1 minggu 1 kali, itu lebih ya. Karena biasanya Bapak Oman ini kalau nyemprot itu setiap nyemprot pestisida, fungisida ataupun yang lainnya itu dicampuri dengan racun ulat Pak ya. Benar. Itu. Nah, itu kalau untuk itu kan perawatan untuk mengendalikan hama ulat. Hama ulat Pak ya. Untuk hama-hama yang lain seperti itu juga enggak Pak? Ya seperti itu juga. Karena kita tidak bisa mencegah. Kita harus mencegah dari awal sebelum terkena penyakit oleh tanaman itu. Nah, jadi untuk pencegahan
itu memang lebih baik dari mengobati ya. Berarti Ya. memang Bapak Oman ini orangnya itu cekatan, sigap. Jadi sebelum apa namanya, Terkena sebelum terkena itu langsung diatasi. Oh, benar. Jadi benar kata orang-orang sekitar sini bahwasanya beliau itu kalau nyemprot hampir tiap hari. Nggak tahu itu nyemprot apa aja, itu tiap hari katanya. Ya, Tapi kenyataannya hasilnya juga memuaskan. memuaskan. Itu kemarin dapat berapa ton, Pak? Itu kemarin 7 ton dalam 1 hektar. 7 ton. Itu MR 7 ton ya. Sekitar 120 sampai 125 Nah, itu ya. per hektar. Nah, 125 karung per hektar. Nah, untuk tonasenya itu sekitar 7 ton. Nah, itu kalau untuk modal itu berapa gitu? Modal dalam per hektar itu kira-kira 5 sampai 7 jutaan. 5 sampai 7 juta, dapatnya 7 ton. 7 ton lebih itu, Pak. Ya, 7 ton itu berarti kalau untuk harga padi sekarang, Pak? harga padi sekarang kalau bosnya langsung ngambil dengan petani, harganya 6.500 per kilo. Kalau kita ngantar ke misalnya ke Gasing atau ke Bulog 7 ribuan kilogram. Kilogram per 7.000 ya. ya 7.000 per kilonya. Jadi untuk hasil memang sangat memuaskan ya. Ya, Jadi dari untuk perawatan, jadi untuk semua ininya ya, untuk modal itu sekitar 7 juta. Nah, 7 juta. Sedangkan untuk hasilnya itu lebih dari itu. dari itu benar ya. Mm-mm. Kita bandingkan 7 ton dikali harga 6,5. Mm-mm. Total seluruhnya 42 juta Iya, lebih. kurang 7 juta. Jadi kita kebersihannya itu sekitar 35 jutaan bersih sudah. Nah, itu untuk 1 hektar 35 juta bersih ya. Nah, jadi untuk hitung-hitungan kalkulasi berarti berapa kali lipat itu, Pak? Iya benar, itu 5 kali lipat lah hasilnya. 7 juta ya 5 kali lipat. Sedangkan 4 bulan ya, Pak ya? Ya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan dibagi Bagi 4 dibagi 35. 9 juta hampir 8 juta setengah per bulannya penghasilan seorang petani. Itu pun itu harus merawat setengah mati kita. Itu taruhlah 4 bulan Ya, ya. Jadi itu 8 juta per bulan. Jadi 8 juta per bulan itu udah bersih ya. Jadi sangat hasil, Pak, itu tadi, Pak. sangat hasil saat ini sesuai dengan harga padi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itulah sekarang ini banyak pemuda-pemuda di desa ini melakukan pertanian daripada mereka merantau keluar dari desa, karena menjadi petani itu sangat menjanjikan saat ini, karena harga padi itu sesuai dengan yang kita pengeluaran kita saat ini menjadi petani. Nah, ini loh, kayaknya tuh saya dengan Bapak itu loh umurnya tuh loh masih muda Bapak loh. Oh, Masih muda Bapak. Sebenarnya saya harusnya manggil Mas, tapi berhubung ini mau ngerjain tugas ya saya panggilnya Pak, karena Ya, beliau apa-apa. lebih berhasil kayak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu ini kayaknya Pak Oman ini nerusin dari bapaknya, Pak ya. Ya, Tuh ya, jadi nerusin dari bapaknya ya. Jadi ini boleh jadi motivasi petani muda ya, ya benar. petani muda yang berhasil. Itu cita-citanya kalau kawan saya dulu itu petani bedasi, Pak. Itu Amin. petani bedasi ya, Jangan jadi gitu. petani muda sih. Nah, mungkin cukup itu aja, Pak ya.
pertanyaan dari saya. Alhamdulillah sudah cukup membantu untuk memperkenalkan saya. Mungkin cukup sampai di sini ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apalagi saya sering tanya-tanya tadi kan, mungkin agak agak grogi ya. ya selain kalau grogi sih enggak, kayaknya memang logatnya seperti itu sih. Ya. Jadi agak kayak mana, oleh karena saya sering nanya kayak gitu kan, Ya. mungkin kayak enak di hati ataupun kayak mana, saya minta maaf. Saya di sini berhubung juga udah sore, siapa tahu Bapak mau istirahat, ya saya mau pamit undur diri Pak ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Baiklah teman-teman, di sini saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya dengan Bapak petani Pak Oman namanya, ataupun Mas Oman. Beliau merupakan petani muda tapi sudah memiliki keberhasilan yang luar biasa ya, karena di sini kebanyakan itu 5 ton 1 hektar, ini bisa sampai 7 ton ya. Itu semoga menjadi motivasi untuk kita dan khususnya untuk saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya